Ya, pernah nggak tergoda jadi Islam dulu 2014 waktu saya ingin tinggalkan Tuhan. Tapi bagaimana saya mau tinggalkan Tuhan Yesus? Saya pernah ketemu Tuhan Yesus. Mau disangkal apanya? Saya pernah ketemu. Ya kan? Sama Muhammad saya belum pernah ketemu. Bagaimana saya mau percaya? Ya kan? Kan begitu kan, sama Allah Islam saya nggak pernah ketemu, sama Allahnya Kristen yaitu Tuhan Yesus kan. Saya pernah ketemu lah, gimana saya mau menyangkal? Apa yang Pak Paul sampaikan, kalau belajar Alkitab betul, jangan sama Christian siapa Andono atau siapa itu ibu-ibu itu. Ya betul, karena dia tidak paham Alkitab. Tapi kalau andanya ini bicara Islam, nggak ada salahnya bicara Al-Quran dengan belajar Al-Quran dari Pak Saifuddin, karena Pak Saifuddin memang memahami Al-Qurannya. Tapi nggak fair Bung Meta, nggak fair. Jadi bukan begini, maksud saya gini, maksudnya untuk memang Saifuddin ini memang sekolah guru Quran, dan Saifuddin ini adalah seorang pengajar Quran, ya kan? Memang anaknya pun mengakui kan bahwa Saifuddin adalah seorang pengajar. Al Zaitun pun mengakui. Kemarin kan sudah kasih tahu kan, memang ada videonya ya di rekaman apa. Memang Saifuddin itu salah seorang pengajar di ponpes terbesar di Indonesia, Al Zaitun. Memang pengajar tafsir Quran lagi, ya kan? Nah, cuman begini, kan nyatanya murtad Saifuddin dari Islam. Sama saja, misalnya nih pendeta siapa, Yudi Mulyana dulu, atau siapa yang ngaku-ngaku pendeta deh, nyatanya kan murtad. Lalu kita mau belajar sama orang murtad. Berarti kan ada yang salah dari pemahaman dia kan? Bukan, poinnya begini Pak, pengetahuannya itu kan bukan masalah murtad atau tidak. Yang penting sesuai apa yang isi Quran yang benar, bukan dilecehkan, bukan keluar dari Qurannya. Jadi belajar Quran sesuai apa yang Qurannya. Nah kalau memang kita disampaikan Pak Saifuddin, nggak ada salahnya belajar dari dia. Orang Muslim ya, kalau Kristen nggak perlu belajar Al-Quran, kita belajar Alkitab. Ya. Untuk pengetahuan umum is okay aja, nggak ada masalah. Untuk Kristen, karena tadi pakai kata Anda bisa andanya ke siapa nih? Ke Islam atau ke Kristen? Semua. Ya, kalau Kristen, jadi ya, misalnya Pak, nih ya, orang Kristen, kalian pengen tahu isi Quran, ya belajarlah sama Quraisy Shihab, belajarlah sama Gus Miftah. Orang Islam kamu mau tahu isi Alkitab yang benar, ya belajarlah sama saya, gitu loh. Belajarlah sama si Muri Wali, belajarlah sama Stephen Tong, yang jelas sudah doktor teologi, udah jelas. Ya. Kalau Alkitab ya, kalau bicara Alkitab saya pegang Yusuf Roni dari background Muslim, dan dia pengajarannya betul-betul fokus ke Alkitab. Bahkan dia mendalami sampai bahasa Latin, bahasa Hebrew. Jadi artinya dia betul-betul berisi. Dan dia tidak keluar dari konteks Alkitab. Nah itu kalau mau belajar Alkitab yang benar, misalnya untuk kita Kristen. Yang Islam pun saya nggak kenal. Kayak ini kan dikenal, ini kan di YouTube kita kan ceritanya kan yang udah dikenal. Iya. Ya. Jadi kita yang kenal ya, yang sudah jelas kenal. Pak Paul. Jadi belajar yang jelas gitu ya. Kenapa saya nggak setuju Anda belajar Al-Quran kepada Saifuddin Ibrahim? Anda jangan belajar Alkitab sama Irina Handono atau pendeta siapapun yang sudah jadi Islam. Karena Anda tidak akan mendapat informasi yang fair dari mereka. Tentu saja sudah subjektif. Kalau Anda belajar Alkitab dari saya, dari Muri Wali, atau dari Dr. Stephen Tong segala macam, kita dokter teologi. Ya, kami ini dokter teologi. Dan kami masih ada di Kristen sampai dengan hari ini. Kita sudah dihantam, didera. Kita tetap bercokol dengan memberitakan Injil. Sama Quraisy Shihab, Gus Miftah, Gus Baha, mereka orang-orang yang dikenal di YouTube. Ya mereka juga membahas tentang sejarah Islam. Ada satu lagi siapa itu yang orang Indramayu, si Pak Tua itu ya. Saya juga belajar, saya dengarkan. Tapi Buya saya nggak mau dengarkan siapa? Buya Syakur. Buya Syakur ya yang di Indramayu. Saya dengarkan, serius saya dengarkan. Supaya saya jangan seperti katak di dalam tempurung, saya harus ngerti apa yang mereka pikirkan. Dan saya nggak mau belajar
dari KKC, dari Saifuddin nggak mau, karena pasti sudah subjektif. Di dalam sains Anda nggak boleh begitu. Nah, kalau untuk perbandingan, mengapa kamu keluar? Saya sudah bikin risetnya. Ya, saya bikin tesis, itu tesis S2 saya. Mengapa kamu keluar? Saya tanya sama Saifuddin, kenapa kamu dulu belajar Islam lalu kamu keluar? Saya tanya sama si Fadilah Mulia, kenapa dulu kamu sudah sampai S2 kalau nggak salah ya? Enggak, S1 ya, Fadilah Mulia IAIN kan? Bukan. Dia dari bukan. Fadilah Mulia itu aktivis ya, sorry ya. Ahmad Fauzi misalnya ya, Ahmad Fauzi. Dia kan dari IAIN. Saya baptis kan. Si Ahmad Fauzi ini. Mengapa kamu bisa keluar? Dia cerita yang kocak-kocak itu ya, saya ketawa terbahak-bahak. Tetapi di dalam prosesnya kita harus objektif. Kalau di dalam sains itu begitu, kita nggak boleh. Jadi misalnya ya, kita belajar Islam untuk menjelek-jelekan Islam. Nggak boleh. Kita belajar Alkitab buat jelek-jelekan Alkitab. Sampai kapanpun nggak boleh. Anda tidak akan pernah ketemu objektifnya. Tidak akan pernah ketemu. Kita harus jujur dengan itu. Kalau Anda pengen benar, ya begitu. Kalau Anda mau cari pembenaran, ya belajar Alkitab sama Irina Handona sama Kaimana, belajar Al-Quran sama Saifuddin. Maka orang Kristen mencari pembenaran buat nyerang Islam, orang Islam cari pembenaran buat nyerang orang Kristen, lalu Anda saling serang, lalu Anda dapat apa? Anda sedang tidak mencari kebenaran. Kalau saya mah dari SMP saya mencari kebenaran ya. Saya nggak mau cari benar siapa paling benar. Saya mau selamat soalnya. Saya nggak mau kata orang, saya nggak mau terus buat apa? Terus saya debat-debat begitu. Cari pembenaran, cari menang. Cari menang dapat hadiah apa? Ada menang debat dapat uang di sini? Nggak ada, saudara. Pak Paul, cuma kalau seandainya kita belajar Islamologi dari alumni IAIN, tidak mungkin kita mendapat pelajaran yang seobjektif yang Pak Paul ajarkan bahwa pedofilia, Pak Paul. Tidak mungkin. Kan gitu. Gini loh. Itu bukan menghina loh, itu fakta loh Pak Paul. Iya, sama kalau Anda belajar teologi sama Muri Wali, Anda tidak akan pernah dikasih tahu, tidak akan pernah diinfo, ya, bahwa kita ada banyak sekali naskah. Ya, terus naskah-naskah ini ternyata ada beberapa orang teolog liberal yang meragukan. Pasti yang seperlunya saja. Sama, kita tahunya adalah naskah-naskah yang berbeda-berbeda ini kan dari orang-orang liberal yang dipakai sama orang Islam buat nyerang kita. Jadi kita kan bukan mau cari salah, kita mau cari apa sih yang membuat kamu itu senang jadi Islam. Apa sih yang membuat kamu berteguh dalam imanmu kepada Tuhan Yesus. Apa yang membuat kamu berteguh dalam imanmu kepada Muhammad? Kan kita mau cari itu, bukan mau cari kekurangannya Islam apa, kekurangannya Kristen apa. Oke, objektif. Ya. Nah, dari situ, dari hal yang baik itu, jangan mencari dari hal yang jelek ya. Kenapa ada yang baik, kita nggak cari yang baik, malah cari yang jelek. Ya kan? Nah, kemudian, ya di dalam perjalanannya itu, kita melakukan introspeksi. Lah, yang saya kritik bukan cuma Muhammad loh. Pendeta-pendeta pun saya kritik loh. Ya kan? Kalau gitu Salomo cabul. Iya, memang Salomo cabul. Betul. Kan begitu, saudara. Benar nggak? Siapa yang berani menyangkal Salomo nggak cabul? Siapa yang berani sangkal kalau Salomo cabul? Salomo cabul. Cabul. Ya kan? Dan pedofil. Di sini nggak boleh di Eropa ngomong pedofil. Ini anak kecil. Boleh. Kalau pedofil itu ya artinya berulang kali, pedofilia, ya kan? Ya kan? Dari melakukan berulang kali pedofilia. Kalau sekali namanya bukan pedofilia. Punya dua kawin sama dua anak kecil, itu pedofilia. Kalau baru sekali namanya bukan pedofilia. Itu definisinya aneh ya, bisa begitu ya. Memang begitu. Ya, ya. Tapi kalau banyak pedofilia, iya. Betul. Kayak Syekh Puji, itu pedofilia. Syekh Puji itu. Berulang kali dia. Karena berulang kali, perulangan. Muhammad belum ya, tapi memang sudah sekali kejadian. Bisa dua kali ya bisa, kita nggak tahu kan. Kan keburu mati. Baru sekali, umur 50 ngawini anak
6 tahun, ya kan, 10 tahun kemudian mati dia kan. Yang tercatat baru sekali. Ya, kalau sudah 2 kali kita bisa ngomong pedofil. Kalau baru sekali belum. Ya itu kultur mereka. Ya kan? Memang iya kan? Tapi itulah. Jadi kita harus objektif ya saudara, balik lagi ya. Bukan berarti Anda tidak boleh belajar Alkitab dengan Pak Saif, Al-Quran dengan Saiful, boleh. Tapi untuk studi perbandingan. Mengapa kamu tinggalkan? Nah dari situlah kita muncul, oh ada pemahaman yang seimbang. Tapi belajar pertama ya jangan yang jelek dulu, belajarnya yang bagus dulu. Memang pasti akan promosi bagus, nggak ada kecap nomor 2 kan? Betul. Belajarlah, ya. Makanya belajar Quran, belajarlah sama Gus Baha, sama Buya Syakur, sama siapa namanya itu, Gus Miftah, itu belajar Al-Quran yang benar. Jangan sama Saifuddin. Tetapi untuk studi banding, Anda boleh tanya sama Saifuddin, lalu kenapa orang seperti Saifuddin, guru tafsir Quran, bisa murtad? Belajarlah lagi. Tapi sudah tahu basicnya dulu. Begitu masuk langsung kasih Saifuddin, Anda akan mencari pembenaran buat nyerang-nyerang Islam. Sama, belajar Alkitab, belajarlah dulu sama saya, dokter teologi. Sama Muri Wali, sama dokter teologi yang lain. Ya jangan sama Rudi Yohanes mah cuma menang ngeyel doang. Ya kan, kamu belajar ngeyel kalau sama Rudi Yohanes itu. Nah, lalu Anda nanya sama Irina Handono, kenapa kamu murtad ya? Kok Anda begini loh, tapi kan sudah tahu yang benar kan, sudah dijawab sama Paul itu. Sudah dijawab sama Dr. JBZ itu Nabi ke-26. Ternyata yang Irina Handono ngomong itu ngawur semua. Sudah dijawab semua pertanyaan-pertanyaan Irina Handono, Moko Kinta, semua sudah saya jawab, semua tuntas. Makanya saya bikin kelas baru, menjawab Islam. Begitu saudara, jadi bertanyalah kepada orang yang masih di bidangnya. Lah kita mau belajar, ini belajarnya cuma yang jelek. Nah akhirnya Anda mencari pembenaran, cari ngeyel, cari debat, cari ribut. Belajarlah, ada banyak yang positif yang bisa dipelajari dari Islam dengan Kristen. Mengapa Anda mulainya dari yang jelek? Mengapa Anda mulainya dari yang fitnahan-fitnahan? Ya kan? Belajar dulu yang benarnya dulu, baru Anda nyebrang. Tengok. Mengapa ya? Gitu loh. Balik lagi, saya pun mendengar YouTube-nya si Buya Syakur, ya, Gus Miftah, saya dengar. Ya. Saya dengar, bukannya nggak dengar. Dan saya tahu, ya, kapan mereka pilih-pilih, kapan mereka tutup-tutupin. Karena saya juga seorang pengajar. Begitu ya. Pernah nggak tergoda jadi Islam? Dulu 2014, waktu saya ingin tinggalkan Tuhan. Tapi bagaimana saya mau tinggalkan Tuhan Yesus? Saya pernah ketemu Tuhan Yesus. Mau disangkal apanya? Saya pernah ketemu. Ya kan? Sama Muhammad saya belum pernah ketemu. Bagaimana saya mau percaya? Ya kan? Kan begitu kan, sama Allah Islam saya tidak pernah ketemu, sama Allahnya Kristen yaitu Tuhan Yesus kan. Saya pernah ketemu lah, gimana saya mau menyangkal. Terakhir ya, Pak Robert, Mawengkang, silakan.